Dalam hidup itu ada yang harus kita telan terkadang, walaupun pahit, yaitu keputusan. Ada yang harus kita terima juga, walaupun sakit, yaitu sebuah kepergian. Dan ada yang harus kita coba, walaupun sulit, yaitu keikhlasan. Merencanakan sesuatu, planning ke depan, apakah itu overthinking Bante? Gitu ya maksudnya ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kurangnya berapa, lebihnya berapa, saya nggak tahu ya. Saya nggak dagang pempek di sini. Jadi gini, adik-adik semua, bapak ibu semuanya, kalau kita berpikir merencanakan sesuatu, itu bagus, kita punya planning. Tetapi jika kita itu terobsesi terus sampai kita tidur, sampai kita aktivitas apapun masih berpikir tentang itu, kita overthinking. Kamu kegemukan informasi, istilahnya gitu. Kalau kita itu berpikir sesuatu tentang A dan itu terus muncul, terus itu Anda sudah stres, overthinking. Semuanya Rebecca kan ya? Rebecca besok mau ulangan. Ya, kamu belajar malam hari ini, ya sudah. Belajar itu kan planning ke depan. Tetapi ketika kamu tidur, kamu khawatir besok mau apa dan sebagainya. Aku sudah belajar gimana? Itu overthinking. Pokoknya kamu mau menulis judul tesis, kamu kepikiran terus, kamu overthinking. Kalau sudah overthinking itu susah. Meskipun kamu di depan laptop tulis judul saja, paragrafnya nggak dapat. Iya kan? Kita kalau nulis buku kan gitu. Saya kalau nulis buku pun sama. Kalau nulis buku itu kalau sudah di depan komputer, memikirkan itu malah nggak dapat. Tapi kalau kita flow nyantai, relax, nggak berpikir ke situ, malah lancar. Jadi bagaimana kita membedakannya? Ya kamu lihat kondisi diri kita. Apakah planning kita itu mengganggu tidur kita, mengganggu tingkat emosi kita, mengganggu cara berbicara kita, maka kamu sudah overthinking. Biasanya kalau sudah overthinking itu mempunyai ketegangan tersendiri. Nah, sebagai contoh begini, Bapak Ibu punya HP. Pernah nggak Anda melihat HP orang lain berbunyi atau teman lain megang HP, terus lalu tiba-tiba Anda mencari HP, lihat HP Anda, padahal nggak ada yang masuk? Pernah nggak? Yang pernah boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Oh, Bante Murti juga angkat tangan. 4. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah overthinking. Namanya, kalau sudah overthinking berlebih, maka akan kena namanya panic attack. Serangan panik. Kalau sudah terkena serangan panik, wah itu bisa ya asam lambung naik lah, gerdnya naik lah, ini dan itu lah, makan terus nggak kenyang lah, gitu. Susah tidur dan sebagainya. Nah ini harus dikenali ke dalam diri kita. Jadi DPK boleh cek apakah kamu selalu memikirkan dia. Kalau kamu mau planning menikah dengan siapa, apakah itu membuatmu nggak bisa tidur? Jika nggak bisa tidur, nah, kamu overthinking. Terima kasih. Namo Buddhaya. Silakan Cecil. Bagaimana? Terima kasih. Ini bagus sekali untuk Cecil. Bagaimana sih mencegah pikiran kita itu nggak negatif? Kalau kita itu mendapatkan informasi sesuatu, itu terserap dalam pikiran kita. Nah, kalau pikiran itu muncul,
lalu itu menjadi negatif, kita menderita. Makanya itu ketika sebelum pikiran itu berbuah negatif, kenali dulu. Tapi biasanya kita terlambat, karena sekian detik pikiran kita sudah berubah cepat sekali. Jadi ketika umpamanya begini, ada orang itu nggak enak sekali dilihat, cemburu terus, kita kan akan berpikir ini orang nggak suka dengan kita. Ini berpikir sudah negatif. Biasanya langsung, oh mungkin dia sedang sakit gigi, makanya dia cemburu terus gitu. Jadi kita mengalihkan, oh mungkin dia sedang nggak nyaman. Stop sampai di situ. Jangan dipikirkan terus. Kalau dipikirkan terus, kamu akan menderita. Jadi kita terlambat. Sebab apa? Kita bukan orang yang ahli dalam hal mengetahui pikiran kapan munculnya. Kalau kita belum benar-benar tenang, sungguh tenang, tentrem hatimu. Karena kita itu masih kegemukan informasi. Kita itu masih banyak hal yang muncul keluar. Kita belum tenang. Kita masih putu jana. Selama kita masih seorang putu jana, sulit sekali untuk mengetahui pikiran negatif muncul. Rata-rata sudah muncul dulu baru kita nyesal. Tetapi ketika sudah muncul, stop. Oh iya, ini negatif, merugikan diri saya dan orang lain. Stop. Arahkan ke sisi yang baiknya. Makanya ketika kamu melihat mawar yang berduri, jangan lihat durinya, lihat mawarnya. Makanya kalau kamu lihat kekasihmu itu di chat itu gak balas-balas, kan kamu sudah berpikir aneh-aneh kan? Ya kamu, oh mungkin dia sedang tidur, mungkin dia sedang ini dan itu, atau mungkin kuotanya habis. Sehingga kamu tidak overthinking, tidak langsung terjerumus ke situ. Tetapi kita sudah berpikir negatif, ya sudah, sadar, stop. Stop. Sama dengan kita marah. Kita marah itu, marah kita itu kan hasil dari pikiran kita yang negatif. Makanya Aristoteles itu mengatakan begini, untuk sekedar marah semua orang bisa, tapi marah yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, dengan intensitas yang tepat, tidak mudah. Karena itu jangan marah. Jangan marah. Marah ini muncul karena pikiran kita yang negatif. Nah sebelum ini jadi marah, jadi benci, jadi tidak suka, stop. Ini negatif. Biasa kalau yang saya lakukan, ketika pikiran saya negatif mulai kacau, saya akan melafalkan parita dalam batin saya. Ini afirmasi nih. Kalau kita baca parita, baca sutra apapun, itu sebenarnya mensugesti diri kita, memberikan afirmasi ke dalam diri kita akan lebih positif. Nah itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan nanti Cecil ya Sil ya panggilnya Cecil, nah, ketahui dulu, stop, sehingga tidak ke arah yang negatif. Kalau sudah stop, arahkan ke sisi yang lain. Anda bisa membaca parita, membaca sutra, mengingat Bhante Murti, kan Bhante Murti baik kan? Kalau mengingat Bhante Sunanda, mengingat Buddha dan sebagainya. Terima kasih. Ya, silakan Fiona. Kita kan harus mengembangkan pikiran positif. Kalau karya kan sebenarnya kan lebih pintar daripada atasan. Oke. Kalau pintarnya karya membuat hal positif, ya nggak apa-apa. Kita kadang ada hal yang negatif. Nah, kita sebagai atasan tetap pasti waspada. Tapi saat waspada itu kan otomatis kita berpikiran negatif. Sedangkan seharusnya nggak berpikiran negatif. Bagaimana sebenarnya? Waspada atau waskita itu sebuah ketegasan. Kamu boleh percaya pada seseorang, tapi kamu tidak boleh lengah pada seseorang. Karena satu-satunya orang yang bisa membuat kamu terluka, terpuruk adalah orang yang terdekat dengan dirimu.
entah itu kekasih, karyawan, atau apapun itu. Jadi ketika seseorang mengusulkan sesuatu, jika itu positif ya kita terima dulu, tapi jangan langsung ditelaah. Karena kebenaran itu tergantung sesuai diri kita atau tidak. Ini air minum benar kalau untuk diminum. Tetapi untuk menyiram bunga juga benar, tidak salah. Gitu. Jadi ketika seseorang memberikan saran kepada diri kita, itu positif, kita terima dulu, tapi gak harus kamu lakukan dulu tuh. Kita harus gak boleh lengah. Ini waskita, ini sakti, ada perhatian di sana. Sebab apa? Kebanyakan diri kita itu jatuh karena kita lengah, mudah percaya. Jangan mudah percaya meskipun itu yang ngomong orang terdekat kamu, yang ngomong itu pemuka agama seperti saya, yang ngomong itu atasan dan sebagainya. Jangan langsung mudah percaya. Teliti dulu, sesuai tidak. Sesuai tidak. Termasuk apa yang saya sampaikan tadi. Telah dulu ini sesuai tidak ya dengan saya. Kalau nggak sesuai ya sudah. Tapi kalau sesuai, ya bolehlah saya coba dulu, saya terapkan. Tapi ingat, jangan langsung totalitas. Kenapa? Karena kita akan menderita sendiri nanti kalau tidak sesuai ke depannya. Memang ya, siapa tadi namanya? Fiona. Dalam hidup itu, Bapak Ibu semua, Fiona. Dalam hidup itu ada yang harus kita telan terkadang, walaupun pahit, yaitu keputusan. Right? Ada yang harus kita terima juga, walaupun sakit, yaitu sebuah kepergian. Dan ada yang harus kita coba, walaupun sulit, yaitu keikhlasan. Ini harus kita terapkan pada diri kita. Maka, apakah kewaspadaan itu satu pikiran yang negatif? Saya katakan tidak. Waspada itu kita mengkondisikan diri kita agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang mungkin gak sesuai dengan diri kita. Bagi saya, si A benar, ya, tapi bagi saya itu memang kebenaran itu benar, tapi gak sesuai dengan saya. Ya makanya kalau bisa kamu dengan bawahanmu sebagai atasan tetap berpikir positif, namun jangan lengah. Jangan mudah percaya. Banyak kan perusahaan yang hancur karena kepercayaan. Hanya percaya saja tidak waspada. Apalagi ya, yang tidak tahu hitung-hitung serahkan saja. Nah itu banyak yang hilang. Ya kira-kira seperti itu. Thank you, terima kasih. Malam, Namo Buddhaya. Saya Ciko, ya, salam Ciko. Saya ingin bertanya tentang keraguan-keraguan. Keraguan-keraguan itu apakah satu keraguan dan apakah ada sesuatu yang membahas tentang keraguan-keraguan? Terima kasih ya Ibu Miko, Mama Miko. Keraguan-keraguan dalam kondisi itu bagian dari niwarana atau rintangan batin, rintangan hati. Ragu kepada Buddha, ragu kepada Dharma, ragu kepada Sangha. Ini niwarana. Bahkan ragu pada apa yang jalan yang kita tempuh. Itu sebuah rintangan batin, penghambat batin, bagian dari niwarana. Keraguan-keraguan ini setiap orang punya, siapapun itu. Maka jika kita sudah di jalan yang tepat, di jalan yang membuat kamu nyaman, ketika keraguan-keraguan itu muncul, bangkitkanlah yang namanya itu wirya atau daya upaya tentang pengalaman-pengalaman yang baik. Kamu mungkin ragu dengan pasanganmu, padahal kamu sedang di jalan yang sama-sama ini.
dengan pasangan, dengan suami, istri, kekasih, apapun itu. Ini penghambat batin. Lalu ingatlah, oh iya, aku punya kenangan baik dengannya. Saat ini aku sedang melangkah menua bersamanya. Maka pelan-pelan kamu akan yakin. Karena keyakinan itu sadar dalam Buddhis. Itu tumbuhnya bukan dari percaya, bukan, tetapi dari nyana atau pengetahuan, pengalaman kita, pengetahuan itulah yang menentukan keyakinan kita. Jadi kalau bapak ibu masih ragu-ragu, ya wajar, alami. Saya pun kadang ragu-ragu, saya bener nggak sih jadi biku ya? Kayaknya aneh sekali gitu. Apalagi saya di timur, biku itu cuma saya. Kadang dipanggil bapak pendeta, saya ini pendeta biksu ya. Oh iya, saya biksu, masih biksu loh. Serius. Kok di timur itu terkadang itu tahu wihara nggak ada yang tahu. Yang tahu gerejanya umat Buddha mana? Oh itu. Jadi keraguan-keraguan setiap orang itu punya dan memiliki. Karena itu jika kamu sudah merasa nyaman di jalan, pastikan langkah. Makanya Bante kemarin sampaikan, jangan takut melangkah. Yang terpenting langkahmu nggak menakutkan orang lain. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, nama budaya silakan. Malam. Siapa? Feli. Pendi. Freddy. Oke, Fred. Silakan Fred. Oke, share tips dan trik kalau kita seandainya sudah melakukan sesuatu kan sulit berdamai dengan diri sendiri. Oke. Nah, itu aja Pak. Berdamai dengan diri sendiri ya. Jujur saya kemarin, siapa yang kemarin bicara berdamai dengan diri sendiri? Antara Prasna atau Rebecca ya? Atau siapa yang rambutnya belum tumbuh kayak saya kemarin? Dia bilang, Bante kita nanti buat acara bolehlah berdamai dengan diri sendiri di acara DOM. Saya bilang, susah kayaknya lu berdamai dengan diri sendiri. Karena saya masih belajar. Tapi saya punya resep yang saya sering lakukan. Bagaimana saya untuk belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Yang pertama itu, saya belajar untuk lilo kata orang Jawa, rela. Saya harus belajar rela ketika kehilangan sesuatu. Mau tidak mau saya harus rela. Sebab apa? Sebab kita tidak bisa menggenggam apapun yang kita miliki. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan, tapi kamu nggak bisa menggenggamnya lama-lama. Pelan-pelan dia mengurai dan pergi. Anak, harta, apapun itu. Kalau kamu sudah punya kekasih, punya anak, kamu nggak bisa menggenggamnya. Kamu milikinya bisa, tapi nggak bisa mengekangnya. Karena pelan-pelan dia mengurai dan pergi. Karena itu, biasa saya ketika ini muncul, saya belajar untuk belajar lilo atau rela. Lalu yang kedua, saya belajar terima. Kalau orang Jawa itu bilang terima. Menerima kenyataan yang ada. Nyatanya saya pernah disakiti, yaitu memang kenyataan hidup saya. Dan mungkin saya juga pernah menyakiti orang lain. Itu kenyataannya. Saya menerima kenyataan saya saat ini seperti ini. Seburuk apapun diri kita saat ini, ketika kamu mampu menerima itu realita kehidupan kita, maka kamu tidak akan menderita. Sebab apa? Ya realitanya seperti itu. Realitanya saya biksu harus cukur rambut. Kalau saya marah kenapa saya harus cukur rambut, saya akan menderita. Tetapi ya memang nyatanya biksu itu harus cukur rambut kok. Ya sudah, tidak apa-apa. Nyatanya memang saya sebagai biksu itu harus meninggalkan rumah jauh dari kedua orang tua saya. Ya itu memang menderita. Tapi kalau berpisah dengan yang kita cintai menderita. Tetapi saya harus berdamai dengan diri saya. Memang nyatanya saya sebagai biksu. Kenyataannya seperti itu. Harus bisa menerima kenyataan yang ada yang kita alami saat ini. Dan yang terakhir, belajar untuk
legowo, ikhlas. Ikhlas itu memang sesuatu yang abstrak di otak kita, Bapak Ibu. Tetapi kita harus belajar menerapkan. Saya pernah menulis di sebuah Instagram itu begini. Dibilang ikhlas tapi masih kepikiran, dibilang rela tapi masih terangan-angan, itu kemelekatan. Tapi kita harus belajar untuk ikhlas. Kalau kamu ingin berdamai dengan diri kita sendiri, 3 hal ini kita coba terapkan. Saat ini pun saya masih mencoba menerapkan, ya. Saya pelan-pelan bisa memahami diri saya sendiri. Ya, ini hidup saya, jalan saya yang harus saya tempuh. Karena itu, kalau kita sudah bisa rela menerima dan mengikhlaskan sesuatu, maka apapun yang terjadi pada diri kita akan tampak bahagia. Satu guru dari Bali mengatakan seperti ini: kalau burung bahagia jadi burung, pohon bahagia jadi pohon, kenapa manusia tidak bahagia jadi manusia? Ya mungkin karena belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Coba kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ini 3 resep yang sedang saya praktekkan, yang bisa saya ucapkan. Mungkin ini tips dari saya, sehingga nanti apapun yang terjadi, kamu akan punya utuh seperti saya, yaitu terima, senyum, lepaskan. Ya, airnya habis, terima, senyum, lepaskan. Mudah-mudahan ada yang isi. Akhirnya kamu sudah mengisi itu, masalah. Apapun yang terjadi, kita belajar itu. Terima, senyum, lepaskan. Seperti itu, friends. Semoga berhasil. Kalau bisa ikut dong. Ya, thank you. Nama saya Benny. Ya, Benny silakan. Kebetulan saya baru login center. Baru login center. apa? Baru login. Oh, baru login. Jadi masih banyak yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Mengenai pandangan. Jadi kalau saya di agama, itu kan kalau kita datang ke sana kan biasanya kita istilahnya berdoa itu kan meminta, meminta untuk misalnya dijauhkan dari kemarin bilang mungkin kan buka atau ya misalnya dijauhkan dari bahaya dan sebagainya. Saya pernah lihat di YouTube itu ada yang mengatakan bahwa kalau kita datang dari hari itu meminta tapi lebih kayak bersyukur. Nah itu kalau dari bahasa nanti pandangannya Terima kasih. Doa itu sebuah harapan, benar? Ya, doa itu sebuah harapan. Semakin banyak harapan yang kamu gantungkan, maka kamu akan semakin banyak kecewa kepada siapapun itu. Bahkan kepada saya. Anda berharap saya lama di sini, Anda akan kecewa karena lusa saya akan pulang ke Papua. Jadi berdoa boleh, tetapi doa dalam artian praktik, melakukan sesuatu. Nah, kalau kita kebiara, itu sifatnya itu lebih ke pembelajaran batin, lebih kedewasaan batin. Tidak menyandarkan sesuatu. Karena kalau kita menyandarkan diri kita, ketika yang kita sandarkan itu bergeser, kamu akan kehilangan keseimbangan. Bersandar kepada siapapun itu. Karena itu Buddha mengatakan kita harus punya yang namanya itu keyakinan pada diri kita, pada dharma itu, pada apa yang kita tempuh. Kalau kita
Terima kasih, diterima. Kalau kita mengembangkan diri kita dalam hal praktik, kamu berdoa atau tidak berdoa, kamu akan menemukan yang sesuai kamu lakukan. Makanya dalam Buddhis kita itu gak harus meminta. Kalau sudah waktunya tiba ya tiba. Bante berikan sebuah analogi dalam cerita ya. Ada seorang ibu punya 3 anak. Punya 3 anak. Ibu ini sedang membuat kue. Anak yang pertama itu membantu ibunya membuat kue. Anak yang kedua itu hanya duduk manis melihat ibu membuat kue. Dan anak yang ketiga itu sedang bermain-main, main tanah, main sebagainya. Ketika kue ini matang, anak yang ketiga itu minta, apakah sama ibunya langsung dikasih? Tidak. Sebab kenapa? Tangannya kotor. Cuci tangan dulu, bersihkan dulu, berpraktek yang baik dulu, akan dikasih. Anak yang kedua itu meskipun tidak membantu, dia hanya ngeliatin saja, tapi tangannya tidak kotor. Ketika dia meminta, pasti akan dikasih. Sedangkan anak yang pertama tidak mainan tangan, tidak ngatin, dia main, dia membantu ibunya, tidak main, dia membantu ibunya, tapi dia tidak meminta kue tersebut. Tetap pasti ibunya akan kasih. Sebab kenapa? Karena dia ada jasa dalam membantu diri. Kita pun sama. Kamu kalau berdoa kepada siapapun dan dimanapun, di tempat ibadah apapun, tapi kalau tangan perbuatan kotor, ya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kenapa? Karena meskipun airnya bersih, tapi tempatnya kotor, airnya akan jadi kotor. Tetapi kalau kita bersih, apapun kita berdoa, ya pasti nggak akan dilimpahkan. Kenapa? Karena kita ada perbuatan baik. Tetapi kamu bersih, kamu punya perbuatan baik, meskipun kamu nggak berdoa, buah karma tetap akan berbuah padamu. Itu prinsip dalam Buddhisme. Karena itu saya sebagai biksu, saya selalu mengembangkan praktik. Meskipun saya tidak mengharapkan, saya meyakini pasti buah karma tidak akan pernah jauh dari perbuatannya, pembuatnya. Makanya ketika kita belajar Buddhism, mempelajari tentang doa ini, ya kita mempelajari tentang praktik. Makanya tadi saya katakan, kalau kita membaca sutra, membaca tapejo, membaca parita, sebenarnya itu afirmasi atau sugesti untuk diri kita. Makanya sutra Buddha itu bermakna instruksi yang harus dipraktekkan. Apapun itu, praktekkan. Jadi kalau bisa, mulai sekarang kita belajar Buddhisme itu tidak hanya membaca saja, tapi juga ada aksi langsung berjalan. Anda berbicara ketenangan, tapi kalau Anda tidak praktek, Anda tidak akan mendapatkan ketenangan. Anda berbicara kasih sayang, kalau Anda tidak praktek, Anda tidak akan merasakan kasih sayang. Anda belajar untuk bersabar, kalau Anda tidak berpraktek kesabaran, maka kita tidak akan menemukan kesabaran. Karena dalam Buddhism, esensi ajarannya adalah pariyati, patipati, dan patiwekya. Mengetahui meskipun sedikit,
praktekkan, maka kamu akan merealisasi. Ketika kamu sudah merealisasi, maka kamu akan punya manfaat yang besar dari ajaran yang kamu. Mudah-mudahan kita akan sedikit membantu. Nanti tidak bisa memberikan banyak hal. Nanti kalau mau sharing-sharing kita ada waktu yang sama. Supaya sudah masuk server di sini, servernya biar makin kuat. Terima kasih. Namo Buddhaya.